Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Jika kamu dapat menemukan paket TV atau internet yang lebih baik, pindahlah. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Di tempat tinggalku, aku memiliki pilihan paket DSL atau satelit melalui perusahaan telepon, atau paket internet TV kabel melalui perusahaan kabel. Aku memilih perusahaan kabel dan telah bersama mereka selama beberapa tahun, tapi bukan yang paling bahagia dengan mereka, karena beberapa alasan. Pada saat ini terjadi, perusahaan lain menjalankan jalur serat optik untuk layanan Vios mereka di lingkunganku. Dan aku tahu bahwa mereka berencana untuk mulai menawarkan layanan tersebut dalam 2 bulan ke depan. Aku juga tahu bahwa harga perkenalan mereka sangat bagus. Jadi aku menelpon perusahaan kabelku mencari harga yang lebih baik. Perwakilan CS awal mengirim aku ke spesialis retensi pelanggan. Aku berbicara dengan orang itu selama 10 menit, dan dia benar-benar menurunkan biayaku sekitar $20 sebulan. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia harus melakukan lebih baik dari itu, karena Vios akan datang, dan harga awalnya jauh lebih rendah. Dia mengatakan bahwa aku dapat menerima harga baru, bahwa aku perlu menandatangani kontrak yang akan mereka kirimkan kepadaku. Aku mengirimkannya kembali dalam waktu 90 hari, untuk mempertahankan harga, atau aku dapat mempertahankan harga yang ada, dan membatalkan jika aku mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Dia mengatakan bahwa dia ragu, bahwa Vios akan menawarkan aku kesepakatan yang lebih baik. Aku bilang oke, dan setuju dengan harga baru. Dia bilang dia akan mengirimkan kontrak. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kontrak melalui pos. Tetapi aku tahu aku memiliki waktu 90 hari lagi bagi mereka untuk mendapatkannya. Jadi aku duduk di atasnya. Ketika aku mendapatkan tagihanku, diskon sudah diterapkan. Sekitar 45 hari kemudian aku mendapatkan kunjungan di depan pintu dari Vios. Mereka bertanya-tanya, apakah aku ingin mendaftar, dan menunjukkan harga mereka. Ini akan menghemat sekitar $50 sebulan. Jauh lebih baik daripada perusahaan awal yang menurunkan hargaku. Jadi aku mendaftar. Sekitar 2 minggu kemudian, mereka datang dan menginstal. Dan semuanya bekerja lebih baik. Jauh lebih baik daripada kabel. Jadi aku mengemasi peralatan kabelku dan membawanya ke kantor perusahaan kabel setempat. Aku memberitahu mereka bahwa aku ingin membatalkan layananku. Dan ini semua peralatanku. Perwakilan CS mengatakan, "Pak, aku tunjukkan di sini bahwa Bapak mendaftar untuk paket baru. Jadi Bapak menyetujui perjanjian layanan minimal 1 tahun dengan kami. Jadi, jika Bapak membatalkan sekarang, akan ada biaya pembatalan." Aku menjawab, "Sebenarnya, aku tidak pernah menandatangani kontrak, karena aku memilikinya di sini, dan aku menyerahkan kepadanya, yang tanpa tanda tangan. Kalian memberi aku 90 hari untuk menandatanganinya, dan aku menemukan kesepakatan yang lebih baik dengan Vios. Jadi karena aku tidak pernah menyetujui persyaratan kontrak baru dan menandatanganinya, aku tidak terikat kontrak secara hukum, dan Bapak tidak dapat menagihku." Dia pergi dan menempatkan manajernya, dan menunjukkan kepadanya kontrak yang belum ditandatangani. Dan dia setuju bahwa mereka tidak dapat menghukumku karena aku tidak pernah menandatangani kontrak. Jadi pada akhirnya, aku melakukan persis apa yang dikatakan orang retensi pelanggan kepadaku. Aku mendapatkan harga $20 lebih murah selama sekitar 2 bulan, sampai Vios diinstal. Kemudian menyingkirkan layananku karena aku tidak pernah menandatangani kontrak yang mereka kirimkan kepadaku. Dan dia menantang aku untuk melihat apakah Vios bisa memberi aku harga yang lebih baik. Dan aku melakukannya. Orang retensi pelanggan yang sama akhirnya menelpon aku sekitar 2 minggu kemudian, dan menanyakan apa yang terjadi. Aku kira dia mendapat pemberitahuan bahwa aku membatalkan layananku. Aku mengatakan kepadanya, aku melakukan apa yang Bapak suruh, dan menemukan harga yang lebih murah dengan layanan Vios baruku. Terima kasih atas sarannya. Dia tidak senang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Cerita kedua. Diskon hanya untuk aktivasi baru? Oke. Ini terjadi beberapa minggu yang lalu, sekitar Boxing Day di Kanada. Aku telah memiliki paket ponsel dengan operator yang sama selama kurang lebih 4 tahun. Sejujurnya, aku tidak punya masalah dengan operator, kecuali bahwa untuk beberapa alasan, mereka terus mengirimi aku penawaran yang tidak berlaku untuk situasiku.
Mereka memiliki situasi aneh, di mana mereka tidak akan membiarkan aku mengubah planku selama 1 tahun. Itu benar-benar konyol, dan juga sama sekali tidak terkait dengan cerita ini. Kontrak 2 tahun dengan perusahaan ini habis pada Black Friday, jadi aku bebas untuk menegosiasikan ulang planku pada Boxing Day, yang aku lakukan. Aku pergi ke pusat perbelanjaan besar yang memiliki setiap operator telepon untuk mencari-cari penawaran. Ternyata dalam 2 tahun terakhir aku terkunci dalam kontrak. Paket seluler menjadi sangat murah. Aku bisa mendapatkan dengan data 3 kali lebih banyak dengan setengah harga seperti yang aku bayar sebelumnya dari operator yang sama, tetapi hanya untuk akun baru. Jadi aku pergi ke kios operator di mall ini, dan aku berkata kepada mereka, "Hei, aku telah menjadi pelanggan setia operator ini selama kurang lebih 4 tahun, dan keluargaku telah menjadi klien perusahaan ini selama beberapa dekade. Aku hanya ingin kamu memperpanjang penawaran akun baru ini kepadaku. Bisakah kamu melakukannya?" Mereka mengatakan tidak, dan aku harus menelpon layanan pelanggan. Isyarat malicious compliance. Sekarang, ternyata kios operator ini berada di tengah lorong mall ini, dengan pemandangan 360 derajat dari semua toko dan kios lain di sekitarnya. Juga ternyata, kios pesaing utama mereka berada tepat di sebelah mereka, dan karena cara perusahaan telepon seluler bekerja di Kanada, mereka menawarkan kesepakatan serupa. Jadi aku pergi sejauh 5 meter, menemukan perwakilan di kios pesaing mereka, dan mendaftar untuk layanan mereka di tempat. Dengan jelas melihat perwakilan yang baru saja selesai aku ajak bicara dari toko asli. Esokan harinya, perwakilan dari perusahaan asli menelpon aku untuk menanyakan mengapa aku membatalkan layananku. Aku menceritakan kisah itu kepada mereka, bahwa mereka tidak akan memperpanjang kesepakatan mereka kepada aku. Dan uang $500 selama setahun tidak sepadan dengan layanan mereka. Perwakilan telepon setuju bahwa situasi ini bodoh dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu, dan di sanalah diskusi berakhir. Aku mengantisipasi memiliki masalah yang sama dalam 12 bulan dari sekarang di Boxing Day tahun ini, dan mengalihkan operatorku kembali yang asli. Cerita ketiga. Lepaskan jaketku? Oke, jika kamu bersikeras. Malam ini, aku harus mengisi untuk seorang teman yang berada di band lounge untuk salah satu hotel di Vegas. Mendapatkan telepon pagi ini, jadi aku mengosongkan jadwal semuanya dan memesan penerbangan. Dengan tergesa-gesa, aku melewatkan mengenakan kemeja dan hanya mengenakan jaket. Maju cepat ke pos pemeriksaan TSA di sini di bandara. Wanita jahat dengan keras menginstruksikan semua orang untuk lepaskan jaket, ikat pinggang dan alas kaki, dan letakkan di atas nampan. Jadi sepatu dan ikat pinggang ada di nampan. Wanita jahat menghadapkan aku. "Pak, jaket Anda harus ada di nampan." Aku mencoba dengan sopan mengatakan kepadanya bahwa aku tidak memakai kemeja. Dia bergerak mundur dengan keras berkata, "Pak, kami mempraktikkan social distancing. Tolong jaga jarak." Pada titik ini, aku tidak punya pilihan lain selain berbicara dengan cukup keras agar dia dan semua orang mendengar aku. Aku mengatakan, aku tidak nyaman telanjang di tempat umum. Pada titik ini, orang-orang dalam antrean sedang melihat keributan. Wanita jahat itu acuh tak acuh, dan mungkin tidak menyadari apa yang baru saja aku katakan. Dia dengan tegas menginstruksikan, lepaskan dan letakkan di atas nampan. Aku melakukan apa yang dia katakan. Agen TSA lain, mungkin seorang atasan, berjalan mendekat dan bertanya kepada wanita jahat itu, "Mengapa kamu menyuruh pria telanjang ini di sini?" Dia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya meminta semua orang untuk meletakkan jaket mereka di nampan mereka. Keluarga dalam antrean, tepat di belakangku menyela. Pria ini menjelaskan bahwa dia mengenakan pakaian ini sebagai penutup tubuh utamanya, dan agen Anda masih bersikeras agar dia melepasnya. Pria TSA memberitahu aku bahwa aku dapat mengenakan kembali jaketku dan melambai ke aku. Di sisi lain, saat aku memasang kembali sepatu dan ikat pinggangku, aku melihat agen TSA yang berbeda bekerja di jalur yang aku pakai. Cerita keempat. Tentu, hubungi layanan derek. Menggali kuburanmu sendiri. Aku mengunjungi ibu dengan mobilku, menjemputnya untuk pergi ke restoran. Di kediamannya, aku kesulitan menemukan tempat parkir, jadi aku hanya memarkir mobilku di dekat pintu masuk. Parkir dalam tanda kutip, karena aku membiarkan mobil tetap menyala dan tetap di belakang kemudi. Mengirimkan pesan kepada ibuku untuk keluar karena aku menunggunya, jika aku harus memindahkan mobil untuk membiarkan orang lain lewat. Ketika aku sedang menunggu ibu, seorang warga lain berhenti di mobilnya dan pergi ke pintu masuk. Aku harus memindahkan mobil sedikit untuk membiarkan dia masuk. Seorang pria keluar dari mobilnya dan datang ke aku dengan wajah marah. "Kamu pikir apa yang kamu lakukan?"
Kamu tidak bisa parkir di sini. Itu ilegal. Itulah mengapa mobil menyala, dan aku duduk di dalam. Aku tidak parkir. Bullshit. Aku menelpon layanan derek, dan kamu sebaiknya tidak bergerak. Lalu dia masuk ke rumahnya. Jadi aku menurut. Aku marah, tapi aku tinggal. Secara teknis, aku bisa saja pergi, mengemudi dengan hati-hati di sekelilingnya. Dia tidak pernah menuliskan plat nomorku, dan aku tidak melanggar aturan apapun. Tapi dia bilang untuk tidak bergerak, jadi aku hanya diam. Ketika ibu keluar rumah, aku menjelaskan situasinya kepadanya, dan dia setuju dengan aku, bahwa aku tidak melanggar hukum apapun. Beberapa menit kemudian, truk derek datang. Aku melangkah keluar dengan sedikit cemberut di wajahku, siap untuk menjernihkan kesalahpahaman. Tetapi sebaliknya, orang towing mengambil inisiatif sambil tersenyum. Ah, aku mengerti apa yang terjadi. Mobilmu diblokir, biar aku perbaiki untukmu. Dan dia menarik mobil orang itu. Pada akhirnya, pria yang marah harus membayar untuk mendapatkan kembali mobilnya. Juga membayar untuk menarik karena dia menelpon layanan derek. Dan aku mendapat makanan enak di restoran dan cerita yang menyenangkan untuk diceritakan. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.